Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Suryani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Kang Budi. Langsung saja saya akan membahas materi tentang sistem endokrin pada reptil. Saya mengambil contohnya buaya. Buaya dan ular memiliki sistem endokrin yang sama seperti manusia. Beberapa contoh diantaranya adalah tiroid, paratiroid, dan kelenjar adrenal. Yang pertama adalah kelenjar tiroid, terletak di daerah tenggorokan. Berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan seperti shading kulit normal. Mensekresikan hormon ekdison yang berfungsi mengontrol dan membantu proses pergantian kulit atau ekdisis. Ketika pergantian kulit baru, maka hormon ini mengirimkan sinyal ke otak untuk melakukan proses pergantian kulit jika sudah pada waktunya. Yang kedua, kelenjar paratiroid, terletak di dekat tiroid, berfungsi dalam membantu metabolisme kalsium. Yang ketiga, kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di bagian ekor, tergantung sebuah mesenterium dekat organ reproduksi, mengeluarkan hormon adrenalin yaitu hormon epinefrin yang berfungsi meningkatkan denyut jantung dan pernapasan saat hewan tersebut dalam situasi bahaya. Lanjut ke mekanisme kerja hormon pada reptil. Jika ada rangsangan dari saraf, secara langsung sel endokrin yang sesuai akan mengeluarkan hormon. Hormon dikeluarkan di sel-sel khusus, kemudian hormon melewati pembuluh darah menuju ke sel-sel yang sel-selnya memiliki reseptor yang spesifik. Hormon mengikat reseptor membentuk ikatan kompleks reseptor hormon. Lalu hormon mempengaruhi sel-sel target, kemudian terjadi efek hormon. Selanjutnya, sistem endokrin pada aves. Saya mengambil contohnya yaitu ayam Jawa. Sistem endokrin pada aves ini memiliki beberapa kelenjar. Yang pertama, kelenjar pineal berbentuk kecil, bulat. Hormon yang dihasilkan ini belum jelas fungsinya. Kelenjar hipotalamus terletak di bawah talamus. Hipotalamus berfungsi mengendalikan kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari berbentuk seperti ginjal. Letaknya pada basis otak, terdiri dari dua bagian yaitu bagian anterior dan bagian posterior. Pada bagian anterior menghasilkan beberapa hormon, diantaranya yaitu FSH, berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang perkembangan folikel atau calon telur dalam ovarium. Hormon yang kedua yaitu hormon LH untuk proses ovulasi. Yang ketiga yaitu hormon LTH atau prolaktin untuk proses mengeram. Yang keempat itu hormon TH untuk menstimulasi kelenjar tiroid. Yang kelima yaitu hormon ATH untuk menstimulasi kelenjar adrenal. Hormon yang keenam yaitu GPH, berfungsi menstimulasi proses pertumbuhan bulu. Bagian yang kedua yaitu bagian posterior, menghasilkan beberapa hormon, diantaranya yaitu oksitosin atau pitocin, berfungsi sebagai pengaturan proses peneluran. Yang kedua, hormon vasopresin atau pitessin, berfungsi untuk kontraksi saluran darah. Kelenjar selanjutnya yaitu kelenjar tiroid, berbentuk bulat kecil berwarna coklat muda. Hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin, berfungsi untuk pertumbuhan dan pigmentasi bulu dan kecepatan metabolisme tubuh. Kelenjar paratiroid bentuknya kecil, terletak dekat kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan yaitu parathormon. Fungsinya untuk mengatur metabolisme kalsium dan untuk mengatur deposisi kalsium pada tulang. Kelenjar adrenal berbentuk bangunan bulat dan kecil berwarna kekuning-kuningan, terletak di depan ginjal. Hormon yang dihasilkan adalah adrenalin dan kortin. Adrenalin berfungsi untuk mengatur tekanan darah dan kortin
berfungsi sebagai fasiliator konversi protein menjadi karbohidrat. Kelenjar timus, jumlahnya sepasang, letaknya di sepanjang leher. Kelenjar pankreas atau Pulau Langerhans, letaknya di dalam jaringan pankreas, menghasilkan hormon insulin, berfungsi sebagai pengeluaran energi dan cadangan energi, dan mengatur metabolisme karbohidrat. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Hormon estrogen yaitu untuk perkembangan karakter sekunder pigmen bulu dan perkembangan oviduk, sedangkan hormon progesteron dan estrogen pada gerak prestatif dan sekresi. Fungsi hormon androgen yaitu untuk pertumbuhan kelenjar testis pada ayam jantan yang karena di sini gambarnya ayam betina, jadi tidak ada kelenjar testisnya. Kelenjar testis ini menghasilkan hormon yang bertanggung jawab atas perbedaan sifat antara jantan dan betina. Kelenjar testis menghasilkan hormon androgen dan testosteron. Hormon androgen berfungsi menstimulir pertumbuhan bulu leher, ekor, dan punggung. Sedangkan hormon androgen berfungsi untuk perkembangan karakter sekunder, produksi sperma atau spermatogenesis, dan tingkah laku reproduksi. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme kerja hormon pada Aves. Pusat rangsangan saraf yang mempengaruhi kerja hormon pada unggas terdapat pada hipotalamus. Rangsangan saraf dari luar akan ditransformasikan menuju hipotalamus sehingga hipotalamus akan mensekresikan hormon releasing factor atau HRS. HRS yang dihasilkan hipotalamus akan mengatur regulasi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, tepatnya di bagian anterior. Nah, kelenjar pituitari di bagian anterior ini memproduksi hormon yang sifatnya dapat mengatur kerja dari beberapa kelenjar endokrin. Beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari bagian anterior ini antara lain adalah TSH atau thyroid stimulating hormone, kemudian ACTH, adrenocorticoid hormone, dan jenis GTH, gonadotropic hormone, yang masing-masing berefek pada aktivitas kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar kelamin, dan juga menghasilkan GH atau growth hormone yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh unggas. Nah, beberapa kelenjar tersebut akan terangsang untuk menghasilkan hormon tertentu yang mempunyai fungsi tertentu. Sistem endokrin pada mamalia. Saya mengambil contohnya yaitu manusia. Sistem endokrin pada manusia ini terdiri dari beberapa kelenjar. Yang pertama yaitu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar ini letaknya di bawah kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland karena hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis berfungsi merangsang kerja kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis terdapat 3 bagian, yaitu bagian depan atau lobus anterior, bagian tengah atau lobus intermedia, dan bagian belakang atau lobus posterior. Bagian tengah atau lobus intermedia menghasilkan hormon melanotropin atau melanosit, berfungsi menstimulating hormon MSH
yang berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit. Bagian depan atau lobus anterior menghasilkan hormon growth hormone. Ini merangsang pertumbuhan otot dan tulang. Hormon TSH berfungsi memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid. Hormon ACTH berfungsi merangsang korteks ginjal untuk memproduksi hormon-hormonnya. Hormon prolaktin berfungsi merangsang kelenjar susu ibu yang baru melahirkan. Dan hormon gonadotropin yang terdapat pada pria dan wanita mensekresikan hormon FSH dan LH. Bagian belakang atau posterior ini mensekresikan hormon oksitosin yang berfungsi menstimulasi kontraksi otot selama proses melahirkan dan juga mensekresikan hormon ADH atau vasopresin. Ini digunakan untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh